mulai di dalam kandungan, masa kecil, SD ke bawah, SMP ke bawah, dia merekam tuh Mas. Apa aja informasi yang masuk. Rekaman itulah yang memantulkan realitas sebetulnya. Rasa kekurangan, rasa nggak layak, rasa selalu disakiti, rasa itu yang memantul jadi realita. Nah, kenyataannya sebetulnya sejatinya dia kebalikan daripada itu. Sejatinya dia adalah kelimpahan yang tanpa batas, cinta murni yang tanpa batas kelimpahannya. Nah, itu sebabnya di dalam kelas Abundant Revolution diperkenalkan dulu. Sejatinya kamu siapa? Inilah kamu. Nah, yang bukan kamu, yang melimitasi kamu, berupa emosi, keinginan ego yang membatasi kelimpahan kamu, izinkan untuk kamu sambut, terima, alirkan, lepas. Mas Hendra. Jadi rasa ketidaklayakan itu terjadi hampir bisa dikatakan sebagian besar orang ketika mengalami satu siklus kehidupan, dia mulai menanjak, lalu ada satu fase hukum keseimbangan yang membuat dia turun, turun, turun. Nah, mulai itu ada satu situasi yang dia merasakan aku nggak layak gitu, kayaknya aku nggak mampu, aku kayaknya limbung, kayaknya aku nggak percaya diri untuk meneruskan hidup gitu istilahnya. Nah, di situ mulai ada teman-temannya yang ikutan Mas Hendra. Jadi pada saat ada rasa nggak layak, mulai ada rasa khawatir menghantui. Mulai ada rasa ketakutan, mulai ada rasa kecemasan. Ujung-ujungnya biasanya kalau itu terus standby di stage nggak layak itu, ujungnya pasti dia putus asa gitu. Nah, di sini dan juga dalam materi yang digelar kali ini tentang Abundant Revolution, itu hendak menyampaikan sebuah kabar gembira gitu buat teman-teman. Bahwa sejatinya teman-teman jauh sebelum teman-teman lahir, itu default DNA-nya tuh udah berkelimpahan gitu. Udah sebuah kelayakan, udah sebuah kesempurnaan, udah sebuah kecukupan, udah sebuah keindahan, udah semua yang teman-teman inginkan dan butuhkan untuk survive di dalam hidup dan menjalankan hidup, itu tuh udah lengkap sempurna ada di dalam gitu. Nah, sebuah titik balik Mas Hendra tentang kesadaran itulah yang dibutuhkan. Sebuah titik balik perenungan tentang siapakah dirimu sebenarnya gitu. Kamu siapa sebenarnya? Perenungan masuk ke dalam, tidak mencari solusi di luar. Ketika ada rasa tidak layak, kebanyakan dari kita kan butuh approval dari luar, Mas. Approval dari luar itu kamu bisa kok, kamu hebat kok, kamu biasanya kan gitu. Butuh approval gitu dari luar. Nah, sebenarnya solusi segala urusan hidup kita itu tidak ada di luar, Mas. Ketika kita mencari solusi ada di luar, itu fata morgana, nggak selesai-selesai gitu. Kita lari, 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 nggak selesai-selesai. Tapi coba dengan sebuah kesadaran perenungan untuk duduk, diam, stop, hening dulu gitu. Sadari nafas. Nah, di situ akan ketemu gitu. Ketemu titik poin utamanya. Jadi, rasa tidak layak itu natural sebenarnya, Mas. Natural manusia itu dibekali ada rasa-rasa seperti itu. Untuk apa, Mas? Hmm, Dia bertemu sejatinya. oke, oke. Untuk pada akhirnya, rasa itulah justru yang mengantarkan ke pintu terbukanya, di mana dia ketemu kesejatiannya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi Hmm, kadangkala siklus itu tuh seakan diizinkan oleh kehidupan ini untuk mampir dalam kehidupan kita. hmm, Karena kalau seseorang hidup dalam kenyamanan terus, hukum keseimbangan hidup ini nggak jalan. Kalau seandainya seseorang itu nyaman, bahagia, pasangannya ganteng, duitnya banyak, dianya juga sukses, rumah ada, mobil ada, uang ada, kayaknya dia nggak akan mencari kesejatiannya deh. Dia akan terus happy dalam situasi itu. jadi Tapi
Heeh. Ya, Jadi tapi kondisi kita yang benar-benar eh di fase terendah itu sebenarnya panggilan untuk pulang ya Teh. yes, betul. Betul sekali Mas Hendra. Di titik kita nggak punya apa-apa, di titik kita hopeless tentang sesuatu, justru di titik itulah kamu ketemu keindahan pesan dari kehidupan ini. Tapi kalau misalnya pada saat di fase sadar kita itu kan punya apa ya? Punya sebuah keinginan gitu ya. Misalnya keinginan mayoritas banyak teman-teman itu kan pengen pulih secara finansial gitu ya. Ya, Nah, dominannya. tetapi secara bawah sadarnya mereka sebenarnya merasa nggak layak gitu. Itu kan tercermin pada saat kemudian kita kasih opsi-opsi gitu. Kita kasih Ya, pilihan-pilihan, maka dia akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang itu mencerminkan bahwa sebenarnya kamu memang merasa nggak layak untuk pulih ya, secara finansial lah. Itu gimana Teh? ya itu dia Mas Hendra. Jadi perjalanannya merilis atau melepas emosi aja nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Dia harus tahu siapa diri dia. Dia harus tahu sebenarnya dia siapa, sejatinya dia tuh siapa. Hmm, Nah, disitulah apa ya, movement loncatannya gitu. Ketika dia tahu siapa diri dia, dirancang dalam kapasitas berkelimpahan dan hak hidup yang harus dia raih dalam hidup kelimpahan. Di situ hmm, mulai ada rasa percaya diri sebetulnya. Oh, aslinya aku itu. Yang bukan aku, yang melimitasiku, yang menutupi kelimpahanku, itu adalah emosi, keinginan pengen ngatur kehidupan ini gitu istilahnya. Dan ego diri yang merasa nggak percaya diri, merasa jadi korban, merasa menderita, merasa sakit hati. Itu kan bukan kita. Itu kan apa ya, mental state yang kekurangan gitu. Nah, yang bukan kita, izinkan, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Jadi memang nggak bisa instan sih, Mas, untuk merubah mindset dan rasa itu. Karena apa? Kita bicara data, Mas. Kita bicara data memori yang terekam di tubuh kita. Karena tubuh kita ini kan punya kecerdasan luar biasa. Dia merekam, DNA kita tuh merekam, tubuh kita tuh merekam dari mulai di dalam kandungan, masa kecil, SD ke bawah, SMP ke bawah, dia merekam tuh Mas. Apa aja informasi yang masuk. Rekaman itulah yang memantulkan realitas sebetulnya. Rasa kekurangan, rasa nggak layak, rasa selalu disakiti, rasa itu yang memantul jadi realita. Nah, kenyataannya sebetulnya sejatinya dia kebalikan daripada itu. Sejatinya dia adalah kelimpahan yang tanpa batas, cinta murni yang tanpa batas kelimpahannya. Nah, itu sebabnya di dalam kelas Abundant Revolution diperkenalkan dulu sejatinya kamu siapa? Inilah kamu. Nah, yang bukan kamu, yang melimitasi kamu, berupa emosi, keinginan ego yang membatasi kelimpahan kamu, izinkan untuk kamu sambut, terima, alirkan, lepaskan. iya, Sehingga iya. fokus terbarumu adalah identitas naturalnya kamu Hmm, 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 yang hmm. sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Ada istilah bagus, Mas, Hmm, di mana sesuatu itu difokuskan, apa yang kamu intensikan, itulah realita hidupmu. hmm, 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 hmm. Kamu fokuskan rasa hati, bahagia, bersyukur, berkelimpahan, itu yang kamu dapetin dalam hidup, Iya, iya, iya. gitu. Nah, apa yang kamu fokuskan dan intensikan, figur identitas apa yang melekat di dalam dirimu yang kamu yakini, kamu akan diberikan seperti itu oleh semesta gitu. Jadi atensi kita fokus di atensi di mana di situ energi akan membesar gitu ya. Yes, Kan realita yang betul, akan kita dapatkan gitu. Nah, sekarang Teh, betul. setelah kemudian teman-teman mengikuti materi di Abundant Revolution gitu ya. Mereka kan akhirnya jadi tahu ya fitrahnya dia siapa gitu. Akhirnya kemudian mereka jadi lebih aware bahwa selama ini bukan semesta yang menolak diriku, tapi aku yang belum menerima diriku sendiri gitu ya. Ibaratnya kan kadang apa ya, kayak orang haus itu loh. Orang haus tapi menolak air karena merasa nggak pantas diberi air gitu kan. Nah, kondisi ketidaklayakan inilah yang kemudian menurut saya perlu untuk kemudian dibereskan gitu ya Teh ya.
Dan di Betul. kelas kita di poin mana sih Teh yang paling urgent untuk membereskan ketidaklayakan itu? Aku pengen menikah, merasa tidak layak karena udah keduluan sama adikku gitu ya. Terus kemudian aku pengen punya sesuatu, pengen beli ini, beli itu, gimana kerjaan aja kayak gini, hutang masih banyak. Nah, merasa nggak layak itu di poin materi apa sih Teh yang paling urgent? Ya, sebenarnya tiga inti materi Abundant Revolution itu kan ada tiga bab ya Mas Hendra. Bab satu adalah kenali siapa dirimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ini bagaikan pondasi, Mas. Ini pondasinya gitu, pondasi kekuatannya tuh itu. Lalu yang kedua adalah kenali juga bagaimana hukum semesta bekerja di dalam kehidupan kita. Itu tuh Hmm, bagaikan tiang-tiang rumah gitu, Mas. Nah, tapi kalau ada pondasi dan ada tiang, tapi nggak ada atapnya gitu istilahnya ya, ada bab tiganya mempraktekkan, praktek yang dilakukan itu adalah sadar nafas syukur. Lalu berikutnya praktek yang dilakukan adalah menyambut semua realita. Sambut semua realita, baik itu bahagia ataupun sedih, sambut, alirkan, lepaskan. Jadi semua realita itu disambut, diterima, terima aja. Lalu biarkan dia lewat gitu, biarkan dia lewat, alirkan, lepaskan. Nah, rasa yang tadi, rasa tidak layak, rasa aduh kayaknya aku diduluin, rasa-rasa yang nggak nyaman itu kan bukan kita, Mas. iya, 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 iya. Sejatinya kita kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Nah, yang bukan kita ini sambut dan terima aja, alirkan lalu lepaskan. Jadi itu Hmm. ada di bab 3, Mas Hendra.